Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Yunus Aroyan. Saya ingin menyampaikan materi tentang si tinggi ilmu yang diserupakan dengan anjing. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili dengan kata, karena kata terlalu terbatas untuk mewakili makna, maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Dengan perumpamaan yang singkat dan mengandung makna yang padat akan mudah berbekas dalam hati. Allah banyak mengungkapkan permisalan dalam Al-Quran. Salah satu yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah tentang permisalan seorang yang punya ilmu tinggi tapi diserupakan dengan anjing, seekor binatang rendah yang selalu menjulurkan lidahnya. Siapakah sosok yang disebutkan itu dan bagaimana julukan itu tersemat dalam dirinya? Allah berfirman, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya sehingga dia termasuk orang yang sesat. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Sosok yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Bal'am bin Ba'ura, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Bal'am bin Ba'ura merupakan seorang yang sangat cerdas dan dikaruniai ilmu yang berlimpah. Ia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia lainnya, yaitu setiap kali ia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ia merupakan seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ia menguasai kitab Taurat, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, dalam episode kehidupannya, Bal'am memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran hanya karena iming-iming dunia. Saat Nabi Musa SAW beserta rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kan'an, tempat Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa bersama orang-orang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam akan kedudukannya, karena mereka tahu bahwa Bal'am adalah orang yang terkenal dengan doanya yang mustajab. Mereka
pun mendatangi Bal'am. Mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya ditarik mundur oleh Allah sebelum sampai di wilayah mereka. Orang-orang Kan'an terus mendesak Bal'am dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Akhirnya Bal'am menaiki keledai miliknya lalu pergi ke arah perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Di perjalanan menuju perkemahan, beberapa kali keledainya menderum dan setelah melihat mereka dari kejauhan, Bal'am memukulnya hingga keledai itu berdiri. Tak lama setelah itu, keledainya kembali menderum. Bal'am kembali memukul keledainya lebih keras dari yang pertama. Keledainya pun berdiri, kemudian keledai itu menderum untuk kesekian kalinya. Bal'am kembali memukulnya hingga atas kuasa Allah keledai itu dapat berbicara kepadanya. Wahai Bal'am, kau mau kemana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di depanku ini? Mereka mengalihkan wajahku. Apa kau hendak menghampiri Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Setelah mendengar keledainya dapat berbicara, Bal'am masih kekeh dan tidak mau turun, justru kembali memukul keledainya. Keledai itu pun membawanya hingga tepat berada di atas perkemahan Nabi Musa dan kaumnya, di atas puncak gunung Husban. Bal'am melihat ke arah perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Ia bermaksud untuk mendoakan keburukan kepada mereka, tapi lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dari selain doa kebaikan. Justru Bal'am mendoakan kaumnya sendiri agar tertimpa keburukan. Ia pun dicela oleh kaumnya karena hal tersebut. Bal'am mengemukakan alasannya kepada kaumnya. Bagaimana bisa ia justru mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa beserta pengikutnya? Hal tersebut dikarenakan lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain doa kebaikan. Lidahnya pun menjulur sampai ke dada disebabkan perbuatannya itu. Bal'am kemudian berkata kepada kaumnya, hilang sudah dunia dan akhiratku, yang tersisa kini hanya makar dan tipu daya. Tidak cukup sampai di situ, Bal'am kemudian memerintahkan kaumnya agar merias kaum wanita di antara mereka guna dikirim untuk menjual barang-barang sekaligus menawarkan para wanita tersebut kepada pengikut Nabi Musa agar jatuh dalam perbuatan zina. Kalau ada seseorang di antara mereka, Bani Israel, mereka sudah tidak perlu lagi merisaukan mereka. Kaumnya pun melaksanakan perintah tersebut. Mereka merias kaum wanita dan mengirimnya ke tempat-tempat perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Singkat cerita, siasat Bal'am itu pun berhasil. Beberapa orang dari pengikut Nabi Musa pun terjerumus dalam perzinaan. Selang beberapa lama dari kejadian tersebut, Allah mengirimkan wabah ta'un kepada Bal'am dan kaumnya. Di penghujung cerita, Bal'am pun meninggal lantaran terkena wabah ta'un yang merajalela. Begitulah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasu al-Anbiya bab dzikru nubuwati Yusya wa qiyamihi, jilid 2 halaman 204 sampai 205.
Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, dan pelajaran apa yang kita bisa amalkan dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada dua perkara yang menjadikan Bal'am si tinggi ilmu menjadi tersesat. Ilmunya tinggi, tak mampu menyelamatkan dari siksa, namun justru menyeretnya ke dalam jurang kehinaan dan nestapa. Allah berfirman, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya yang rendah. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Sebab pertama adalah cinta dunia, yang sering kali dunia ini menjadikan manusia buta, sekalipun seorang itu telah berilmu dan saleh perangainya. Fitnah dunialah yang telah mengubah manusia menjadi budak dunia. Dalam kisah di atas, Bal'am terpengaruh untuk memusuhi Nabi Musa SAW dan berakhir sebagai tokoh antagonis yang berseberangan kepada Nabi Musa. Sebenarnya dengan ilmu yang dimilikinya, Allah hendak mengangkat derajatnya, namun ia justru mabuk dengan buaya keduniaan dan melupakan balasan di akhirat. Adapun sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Penyakit ini tak kalah berat dengan penyakit yang pertama. Ketika seorang alim terkena dua penyakit ini, ilmunya tak lagi bermanfaat baginya. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi bumerang dan akan membinasakan kehidupannya. Siapa saja yang ingin agar ayat-ayat Allah bermanfaat untuk dirinya, hendaknya ia menghindari dua penyakit ini, yaitu cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Mengingat kita, Rasulullah mengingatkan kita, dua serigala lapar menghampiri seekor kambing, itu tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. At-Tirmizi nomor 2376. Selanjutnya, mengapa Allah mengumpamakan Bal'am dengan anjing? Seekor anjing tatkala diganggu, anjing itu menjulurkan lidahnya. Apabila dibiarkan, anjing itu pun tetap menjulurkan lidahnya. Seperti itulah manusia. Ketika ia sudah terlalu mengikuti hawa nafsunya, tak bermanfaat lagi peringatan ataupun nasihat yang diunjuk kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita berlindung dari dua hal ini, yaitu tertipu dengan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itulah yang menjadikan ilmu tidak memberi manfaat bagi si empunya, bahkan akan mencelakainya. Walahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Jangan kau campur susu dengan setetes tinta, rusak warna, rasa dan faedah. Janganlah kau gadai ilmu dengan dunia kalau tak mau seperti Bal'am si penjulur lidah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.